Baik, Bapak Ibu yang sudah masuk ke ruang chat Zoom diharapkan nanti mengisi daftar hadir yang telah diberikan oleh tim Sakti pada kolom chat Zoom ya Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan mulai acara workshop Sakti Center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu hadirin sekalian, puja puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan limpah rahmat-Nya kepada kita untuk dapat hadir pada kegiatan workshop Sakti Center dengan tema kunci sukses koperasi meningkatkan performa dengan pembagian SHU dan RAT yang efektif. Kami ucapkan terima kasih kepada hadirin yang telah hadir pada kegiatan pagi hari ini. Hadirin yang kami hormati, izinkan saya Muhammad Ren Firdaus dari tim Support Sakti sebagai moderator pada kegiatan pagi hari ini untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Untuk membuka acara pada pagi hari ini, kita bacakan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Agenda kedua itu adalah pembacaan doa. Ketiga, foto bersama. Keempat, penyampaian materi, lalu disambung dengan diskusi dan tanya jawab, dan diakhiri penutup. Sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa demi kelancaran dan semoga dengan berlangsungnya kegiatan ini bisa menjadi manfaat buat kita semua. Doa bisa dilakukan di dalam hati dan bisa menyesuaikan dengan keyakinan dan kepercayaan Bapak Ibu masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya ya Bapak Ibu, kita akan melakukan sesi foto terlebih dahulu. Dipersilakan kepada Bapak Ibu bisa mengaktifkan webcam atau kamera terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Mungkin bisa diaktifkan webcam dan kameranya terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Oke, dihimbau kembali, Bapak Ibu mungkin bisa diaktifkan webcam dan kamera Zoom-nya ya Bapak Ibu. Oke, untuk sesi dokumentasinya 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Oke, dicukupkan. Mungkin bisa dimatikan kembali kamera webcamnya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke sesi berikutnya yaitu penyampaian materi dengan tema kunci sukses koperasi, meningkatkan performa dengan pembagian SHU dan RAT yang efektif. Yang mana materi ini akan disampaikan oleh Mas Rifki. Selama pemaparan materi berlangsung, kami harapkan kepada Bapak Ibu sekalian apabila ada pertanyaan bisa disampaikan secara langsung kepada pemateri dan diharapkan Bapak Ibu bisa berperan aktif dalam berdiskusi pada kegiatan pagi hari ini. Nantinya pemateri akan memberikan demo penggunaan aplikasi Sakti. Untuk alamat aplikasinya silakan Bapak Ibu bisa dilihat pada kolom chat Zoom yang mana nanti akan di-share oleh tim Sakti. Nah, untuk masing-masing user kami sudah kirimkan ya Bapak Ibu pada WA yang mana Bapak Ibu daftarkan. Silakan Bapak Ibu untuk bisa diakses alamat aplikasinya yang mana nanti di-share oleh tim Sakti
dan bisa mencoba untuk melakukan login. Saya persilakan kepada Mas Rifki untuk menyampaikan materinya ya, Kang. Dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Mas Rehan ya atas kesempatan dan waktunya. Oke, selamat pagi Bapak Ibu ya. Perkenalkan, nama saya Rifki ya dari tim Sakti. Nah, di sini Bapak Ibu terima kasih bisa menghadiri ya untuk sosialisasi ataupun workshop Sakti Center ya. Nah, mungkin di sini Bapak Ibu sudah ada yang mengenal tim Sakti ataupun ada yang belum ya Bapak Ibu. Nah, mungkin sebelum kita lanjut ke demo aplikasi, di sini saya akan menyampaikan terkait company profile dari PT Sakti ya Bapak Ibu. Oke, nah di sini Saske sudah muncul ya Bapak Ibu. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait company profile dari tim Sakti ya Bapak Ibu. Jadi, tim Sakti sendiri nih Bapak Ibu, kita tergabung dalam suatu lembaga di bawah naungan yang dinamakan PT Sakti Kinerja Kolaborasindo. Nah, di mana PT ini dikembangkan khusus untuk perusahaan teknologi informasi. Nah, di mana di sini tentu saja kita mengembangkan perangkat lunak ya ataupun aplikasi terkait sistem keuangan dan operasional di koperasi. Nah, PT Sakti Kinerja Kolaborasindo sendiri di sini kita biasa sebut dengan PT SKK ya Bapak Ibu. Nah, kebetulan di sini kita dalam mengembangkan PT sudah mendapatkan sertifikasi terkait SMKI ISO 27001 versi tahun 2013 untuk sistem keamanannya. Dan tentu saja karena kita mengembangkan aplikasi, kita sudah terdaftar di Kominfo sebagai penyelenggara sistem elektronik ya. Nah, saat ini kita melayani ratusan koperasi dan juga jutaan anggota di koperasi. Tentu saja mereka sudah tergabung dalam sebuah ekosistem Saktia secara nasional dan sudah menerapkan teknologi ataupun aplikasi plafon aplikasi Sakti-Link. Nah, di sini kalau dilihat sejarahnya ya Bapak Ibu, jadi berdirinya PT SKK itu pada tanggal 6 Juni 2018. Waktu itu tepatnya di Probolinggo ya Bapak Ibu. Nah, kebetulan juga di sini para pendiri PT SKK ini adalah pengguna-pengguna aplikasi Sakti. Jadi waktu itu ada sekitar 15 koperasi ya. Di tahun 2018 mereka setuju mau berkomitmen ingin mendigitalisasi koperasi-koperasi di Indonesia dengan menggunakan aplikasi Sakti ini. Nah, maka 15 koperasi inilah setuju mengembangkan sebuah PT ya atau mendirikan PT ini. Jadi sebenarnya kalau dari sejarah aplikasi Sakti ini sudah lumayan cukup lama ya Bapak Ibu dikembangkan dari tahun 2000. Nah, tentu saja di sini kita mempunyai visi dan juga misi ya. Visinya yaitu terbentuknya ekosistem koperasi modern yang inovatif berbasis teknologi terkini ya. Nah, dari sini kita bisa melihat ya dari visinya itu kita ingin membentuk sebuah ekosistem yang koperasi ya. Tentu saja di sini yang inovatif dan berbasis teknologi informasi terkini dengan menggunakan aplikasi Sakti dan juga tentunya fitur-fiturnya sudah terkini ya Bapak Ibu. Dan untuk menjalankan visi tersebut ya kita ada misinya ya Bapak Ibu yaitu menyediakan platform digitalnya ya yang terintegrasi dengan multi pihak. Nah, di sini kita tentu saja ada menjalin kerjasama dengan beberapa pihak ya Bapak Ibu. Dan juga ingin membangun sistem pembayaran berbasis koperasi secara nasional. Jadi di sini koperasi tidak kalah ya dengan bank. Artinya para koperasi-koperasi di Indonesia nanti juga bisa setara dengan bank ya ataupun sekelas. Dan kemudian di sini dalam mewujudkan mimpi tersebut ya kita memberikan pendampingan dan juga edukasi ya kepada mitra koperasi. Nah, memberikan edukasinya kita biasanya melalui ada acara-acara ya Bapak Ibu seperti workshop ini ataupun nanti ada acara webinar yang lain.
Nah, ini ada logo-logo ya Bapak Ibu, kerjasama multi pihak. Artinya kita di sini untuk membangun PT SKK tentu saja menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang lain ya Bapak Ibu. Nah, terutama untuk mengembangkan aplikasi Sakti-Link-nya untuk mobile apps dan juga ada kerjasama terkait kegiatan-kegiatan bersama Dekopin ya, di Skop Jabar, di Skop Bandung dan lain-lain di sini. Nah, terutama dengan kementerian di program IDX Coop. Nah, waktu itu memang kementerian juga berkomitmen ya ingin mendigitalisasi koperasi di Indonesia. Nah, kebetulan Sakti merupakan salah satu tech provider yang direkomendasikan juga oleh kementerian. Nah, di sini bisa dilihat juga ya Bapak Ibu, kita juga sudah kerjasama dengan bank-bank ya. Ada ATM Bersama, BNI, Bank Sinarmas, BRI, dan juga Bank Nobu. Dan juga ada Flip, Ayo Connect, Bisecure ya bersama BNI dan lain-lain. Nah, tentu saja ya peran kerjasama multi pihak ini memiliki perannya masing-masing. Nah, kemudian ini ada beberapa mitra ya ataupun koperasi yang sudah menggunakan aplikasi Sakti. Kalau dilihat dirincikan memang pengguna aplikasi Sakti itu sudah tersebar di Indonesia, tetapi kita baru ada sekitar 23 provinsi ya Bapak Ibu. Jadi contohnya kayak di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur ya. Kemudian di sini ada di Jakarta, Banten, Bali ya. Dan tentu saja untuk jenis koperasinya atau bentuknya itu berbagai macam ya Bapak Ibu. Ada yang bentuknya KSP, ada yang koperasi konsumen, ada koperasi pemasaran ya, ada koperasi produsen ya, itu macam-macam ya Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini nanti misalkan nih Bapak Ibu pengen melihat juga daftar-daftar mitra ataupun pengguna Sakti ya yang sudah menggunakan ada di web kita di https://sakti.link/pagar mitra. Nah, di sana barangkali nih Bapak Ibu pengen datang studi banding atau ingin melihat secara langsung ya, bagaimana sih koperasi ini kalau sudah menggunakan aplikasi Sakti, apakah nanti operasionalnya bisa lebih cepat ataupun seperti apa. Nah, karena sesuai dengan tema hari ini ya Bapak Ibu, dengan menggunakan aplikasi Sakti, RAT-nya bisa lebih cepat dilaksanakannya dan juga pembagian SAU bisa lebih efektif. Nah, di sini setiap kita implementasi ataupun pengguna-pengguna aplikasi Sakti yang ada di Indonesia itu biasanya kita ada ditandain ya di peta ini. Nah, memang kalau misalkan dilihat di sini ada beberapa provinsi yang masih kosong ya Bapak Ibu. Dan pengguna Sakti juga kebetulan kita udah sampai dengan di Timur Leste. Nah, itu ada di secara internasionalnya ya Bapak Ibu, selain di Indonesia. Nah, kemudian di sini kita ada aplikasi penunjang utamanya ya untuk mewujudkan transformasi digital tersebut ya. Ada aplikasi core system-nya, ada juga aplikasi mobile. Nah, di sini memang perbedaannya kalau core system itu untuk koperasi ya, pengurus, pengawas ataupun manajemen. Tapi kalau untuk aplikasi mobile-nya itu khusus untuk anggota koperasi. Nah, kami biasa sebut untuk core system-nya itu namanya platform Sakti Online ya Bapak Ibu. Jadi di dalam platform Sakti Online ini terdapat aplikasi-aplikasi tentu saja yang sudah terintegrasi ya. Nah, fiturnya tentu saja di sini ada pencatatan terkait simpanan, pembiayaan yang konvensional maupun berbasis syariah, kemudian ada untuk pencatatan secara retailnya ya, produksi, jasa ataupun yang lain-lain. Nah, memang harapan kita di sini ya aplikasi Sakti ini bisa mengintegrasikan ya bisnis-bisnis yang ada di koperasi dengan anggota-anggotanya supaya membentuk sebuah ekosistem digital. Jadi tidak hanya koperasinya saja yang terdigitalisasi ya Bapak Ibu, tapi anggotanya juga ikut. Nah, di platform Sakti Online sendiri memang kita ada terbagi menjadi dua ya, pencatatannya secara konvensional dan syariah. Dan tentu saja yang berbasis konvensional ini bisa mencatat terkait data keanggotaan, simpanan, pinjaman, hingga ke laporan keuangannya. Dan tentu saja di sini kita ada perhitungan jasa simpanan ya untuk
simpanan harian ya, ataupun berjangka maupun deposito. Nah, kemudian ada juga yang plafon syariahnya. Tentu saja fiturnya sama seperti yang konvensional. Nah, tetapi di sini khusus untuk mencatat pembiayaan seperti mudoroba ya, murobaha ataupun ijaroh. Jadi secara menggunakan prinsip syariah untuk pencatatannya. Nah, hingga ada fitur perhitungan bagi hasil ya berdasarkan nisbah. Nah, kemudian di sini adalah plafon aplikasi anggotanya ya, yaitu Saktiling. Jadi mobile apps ini memang fiturnya itu mirip ataupun hampir sama dengan mobile banking. Jadi anggota koperasi juga tidak kalah dengan nasabah di bank. Nah, artinya di sini kita sudah menyediakan juga ada fitur untuk berbagi saldo, kemudian ada fitur buat pembayaran atau pembelian pulsa ya. Juga ada pengajuan pinjamannya bisa secara online dari aplikasi Saktiling. Kemudian ada dukungan QR code-nya ya, supaya lebih mudah transaksinya, dan juga dapat mengisi top up e-wallet. Dan tidak kalah pentingnya, di sini juga nanti untuk saldo ataupun produk simpanan maupun pinjaman yang ada di koperasi, nah itu akan kelihatan juga dari aplikasi Saktilink-nya, asalkan terhubung dengan core system Sakti. Dan aplikasi Saktilink ini kita sudah tersedia ada di Google Play Store dan juga App Store. Nah, kemudian ini adalah salah satu aplikasi, namanya aplikasi Sakti Multi Usaha. Nah, di mana di sini memiliki fitur untuk koperasi yang memang bisnisnya itu retail ataupun koperasi konsumen produsen. Jadi nanti ada tambahan aplikasi ini. Nah, aplikasinya memang khusus untuk manajemen persediaan barang dan juga jasa. Kemudian ada transaksi untuk penjualan dan juga pembelian hingga pembuatan laporannya secara otomatis ya. Namun untuk laporan keuangannya di sini masih terpisah ya Bapak Ibu, kita belum auto jurnal. Nah, kemudian kita ada mengembangkan juga nih aplikasi Laci. Fiturnya mirip seperti Sakti Multi Usaha. Ada manajemen persediaan barang ataupun inventory ya. Kemudian ada sistem penjualan pembelian. Nah, namun ini aplikasinya khusus untuk anggota koperasi ataupun mitra UKM ya, ataupun UMKM. Nah, sehingga di sini memang tujuannya ya untuk mendigitalisasi ini tidak hanya koperasi tapi anggotanya juga ikut supaya yang memiliki toko ataupun usaha bisa melakukan pencatatannya lewat Laci ya Bapak Ibu. Nah, jadi koperasi adalah sebagai penyedia layanannya atau di bawah naungan koperasi. Nah, jadi istilahnya koperasi sebagai induknya ya untuk menyediakan aplikasi Laci ini untuk anggota-anggotanya ataupun UMKM. Nah, dari situlah nanti ada aplikasi Lacimart supaya para UMKM ataupun anggota yang punya usaha bisa berjualan secara online. Nah, tentu saja nanti untuk yang pembelinya ya bisa di luar anggota, asalkan nanti akses ke aplikasi Lacimart-nya. Nah, mungkin itu sekilas terkait company profile dari PT Sakti, Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada kontak informasinya. Nah, barangkali Bapak Ibu dekat nih dengan lokasi kantor kami. Siapa tahu pengen bersilaturahmi ya ataupun berdiskusi secara langsung dengan tim Sakti. Nah, di sini kita ada 3 kantor ya di Bogor, di Probolinggo, dan juga di Kota Bandung. Nah, kemudian kalau misalkan ada yang ingin berdiskusi lebih lanjut, bisa hubungi nomor support kami ya Bapak Ibu. Dan di sini juga kita ada buat sosial medianya ya Bapak Ibu, YouTube, Instagram, juga Facebook di sakti.center. Di sana kita suka ada untuk share kegiatan-kegiatan ya Bapak Ibu. Dan kalau misalkan ingin lihat website kami itu ada di https://ptskk.id. Nah, mungkin itu ya Bapak Ibu company profile dari PT Sakti ya sebelum kita lanjut ke demo aplikasi. Nah, silakan nih Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke demo aplikasinya ataupun simulasi, barangkali dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan ya, atau ada yang ingin berdiskusi lebih lanjut sebelum kita lanjut ke demo.
Oke, nah kalau misalkan tidak ada, ini saya lanjut ke demo aplikasinya dulu ya Bapak Ibu. Nah, silakan nih Bapak Ibu bagi yang mau coba ikut juga simulasi ya ataupun langsung mencobanya. Nah, alamat aplikasinya sudah kami kirim ya ke kolom chat Zoom. Ada di https://pelatihan.icoop.id/apps. Nah, untuk usernya sudah kita kirim ya ke WA Bapak Ibu. Tentu saja yang sudah terdaftar ya, yang saat kemarin pendaftaran di Workshop Sakti Center. Nah, di sini jadi aplikasi core banking sistemnya itu kita berbentuknya website ya Bapak Ibu atau web based. Jadi untuk mengakses aplikasinya memang harus ada internet dan juga dibuka di browser. Nah, jadi nanti di sini yang menggunakannya adalah pengurus, pengawas, dan juga manajemen ataupun pengelola di koperasi. Nah, di sini mungkin akan kelihatan ya ada beberapa menu, mulai dari menu administrasi, transaksi, akunting, hingga ke utilitas di sini Bapak Ibu. Nah, di sini saya coba untuk mensimulasikannya ataupun mendemokan terkait aplikasi Sakti Online-nya ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada menu administrasi ya. Jadi nanti untuk pendataan anggota baru ada dari menu administrasi di menu anggota di sini. Nah, tentu saja formnya udah kita sediakan ya Bapak Ibu ada di form tambah anggota. Nah, di sini silahkan nih Bapak Ibu kalau misalkan mau mencobanya sesuai dengan aplikasi yang sudah kita kirim ya. Nanti user juga bisa dicek di WA Bapak Ibu ya masing-masing. Nah, jadi form pendaftarannya udah kita sediakan ada di sini ya, mulai dari data pribadi keanggotaannya ya. Kemudian nanti di sini bisa dipilih juga nih, kalau misalkan di koperasi Bapak Ibu ingin dibedakan untuk jenis keanggotaannya. Kemudian di sini ada pilihan kantor ya, ataupun unit kerjanya. Jadi kalau misalkan koperasi udah ada cabangnya banyak ya, kantornya juga nanti bisa didaftarkan semua di aplikasi. Dan anggotanya bisa dibagi berdasarkan unit kerjanya ya, ataupun kelompok. Nah, nanti di sini memang untuk kelengkapan data pribadinya bisa langsung dilengkapi ya Bapak Ibu ketika pengisian ataupun pendaftaran anggota baru. Nah, ini untuk form anggota ya Bapak Ibu, di sini memang kita khususkan ketika ada anggota yang baru yang datang memang benar-benar baru ya ke koperasinya. Kalau nanti Bapak Ibu menggunakan aplikasi Sakti ini, data anggota-anggota yang sudah ada, itu sistemnya tidak diinput secara satu-satu, tapi kita migrasikan. Nah, jadi nanti ada sistem migrasi melalui aplikasi Excel untuk dimigrasi ke aplikasi. Jadi tidak diinput satu-satu seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, di sini memang nanti setelah ada data pribadi, kemudian ada data ahli waris ya ataupun relasi keluarga di sini, ada data usaha ataupun pekerjaan, kemudian ada data yang lain-lain. Nah, di sini memang untuk data keanggotaan kita sediakan lumayan cukup lengkap ya Bapak Ibu supaya datanya itu lebih makin bagus ya karena semakin lengkap itu semakin bagus untuk datanya. Nah, nanti di sini setelah disimpan, maka akan langsung muncul ya pada data master keanggotaan. Nah, kemudian fitur-fitur yang lain di sini di menu administrasi selain ada keanggotaan, ada administrasi terkait simpanan ya Bapak Ibu. Nah, memang di sini jadi untuk produk-produk simpanan yang ada di koperasi itu silahkan ditambahkan ya. Nah, biasanya ini kita settingnya hanya sekali ya Bapak Ibu. Jadi misalkan di koperasinya ada simpanan modal berupa pokok ataupun simpanan wajib. Dan kalaupun di koperasinya ada produk simpanan modalnya yang berjenis simpanan sukarela, nah itu silahkan bisa juga diakomodir ya oleh sistem Sakti. Dan kalau misalnya ada simpanan modal yang lainnya seperti setara modal juga itu bisa. Nah, jadi dari sini memang kita ada settingan ataupun master produknya. Nah, kemudian nih Bapak Ibu kalau misalkan di koperasinya ada simpanan yang berjenisnya harian ya. Nah, di sini juga bisa nanti diakomodir oleh aplikasi.
Jadi bisa multi produk ya, untuk simpanan harian ini juga bisa lebih dari satu. Masing-masing produk itu silahkan ditentukan namanya. Bisa mengikuti produk yang ada di koperasi yang sudah berjalan. Dan tentu saja bunganya itu sudah bisa disetting juga ya Bapak Ibu dari sini. Nah, begitu pula yang lainnya untuk jenis simpanan berjangka ataupun deposito. Jadi di sini memang untuk produk-produknya bisa disesuaikan dengan yang sudah ada di koperasi. Nah, kemudian nanti karena anggotanya tadi ya sudah terdaftar dan misalkan anggotanya ini mau melakukan setoran simpanan. Nah, itu nanti silahkan buka menu transaksi, di sini ada menu setoran. Dan biasanya nanti kan dilakukan oleh bagian teller ataupun kasir ya. Nah, dari sini nanti cukup diketikkan nama anggotanya, maka akan langsung muncul. Nah, di sini kita ada form untuk transaksinya ya, Bapak Ibu. Nah, di sini nanti tinggal dilakukan transaksinya saja. Untuk simpanan pokok dan simpanan wajib, nilainya akan otomatis terisi ya, sesuai yang ada di settingan produk yang tadi. Nah, jadi nanti di sini bisa langsung nih ditransaksikan untuk simpanan pokok, misalkan 100.000, diklik aja store. Nah, kemudian untuk simpanan wajib, 50.000 juga diklik store. Nah, dari sini transaksinya udah otomatis masuk ya Bapak Ibu ke aplikasi untuk pencatatannya. Nah, di sini barangkali ini koperasinya membutuhkan seperti cetak slipnya ya. Nah, di sini sudah ada ya Bapak Ibu untuk cetak slipnya. Jadi nanti silahkan untuk melihat ataupun dicetak di print ya untuk slipnya. Ataupun kalau misalkan di koperasi Bapak Ibu sudah ada nih cetak slip yang ditulis tangan, itu bisa dilakukan cetak validasi dari aplikasi. Dan kalaupun anggota butuh buku, nah di sini kita ada untuk mencetak histori transaksinya ya. Nanti tinggal dicetak dan juga di-print ya Bapak Ibu untuk histori transaksinya. Nah, kemudian untuk transaksi yang ada di aplikasi Sakti ini yang bersifat terkait keanggotaan, simpanan ataupun pinjaman itu sudah terauto jurnal ya Bapak Ibu. Jadi di sini jurnalnya akan masuk secara otomatis. Nah, ini contohnya setoran pokok dan juga setoran wajib ya Bapak Ibu. Dengan anggota atas nama Rifki. Nah, nanti contohnya akan seperti ini untuk jurnalnya. Ada akun debitnya dan juga kreditnya. Nah, ini adalah salah satu ini ya untuk demi keefektifan ketika pembuatan laporan. Jadi memang setiap transaksinya itu langsung terbuat jurnalnya ya Bapak Ibu. Kemudian buku besarnya juga itu sudah langsung terbuat ya Bapak Ibu atau langsung ada di aplikasi. Jadi nanti kelihatan nih dari sini ada buku besar dengan akun kas ya. Nah, akun kas ini ada transaksi kemana saja, pokok, wajib, dan lain-lain. Maka di sini akan kelihatan buat saldo terakhirnya ya Bapak Ibu, langsung ke rekap. Dan setiap laporan buku besar ini ya silahkan Bapak Ibu kalau misalkan butuh untuk di-print ataupun dicetak ya. Dan juga di-download ke dalam bentuk Excel ataupun spreadsheet. Dan tentu saja nanti di sini untuk laporan raca saldonya itu udah langsung terbuat ya, otomatis ya Bapak Ibu. Ditentukan dengan periodenya. Jadi untuk laporan per bulan, per hari, ataupun per minggu itu silahkan bisa ditentukan sendiri dari tanggal periodenya. Nah, jadi memang setiap transaksi yaitu untuk simpanan maupun pinjaman itu langsung terauto jurnal dan membuat laporan keuangannya. Nah, ini kemudian saya coba contohkan ketika ada anggota yang melakukan pinjaman ya ke koperasi. Nah, di sini di menu administrasi kita ada menu pinjaman juga ya Bapak Ibu. Jadi untuk produk-produk pinjaman yang ada di koperasi itu bisa ditambahkan semua ya di aplikasi. Nah, di kita sudah menyediakan untuk 3 jenis perhitungan, ada flat, menurun, dan juga anuitas. Jadi nanti ini bisa disesuaikan ya dengan kondisi koperasinya Bapak Ibu yang memang bentuknya koperasi simpan pinjam. Nah, di sini memang untuk produknya juga ya bisa lebih dari satu ya Bapak Ibu. Misalkan mau 2 atau 3 sesuai dengan produk pinjaman yang ada di koperasi. Nah, di sini
untuk pencatatan pengajuannya, kita sudah ada menu khususnya. Nah, jadi nanti untuk pencatat pengajuan baru, cukup memasukkan nama anggotanya ya. Nanti akan muncul data-data pribadinya sesuai dengan yang sudah didaftarkan. Kemudian tanggal pengajuannya misalkan per hari ini. Lalu di sini ada informasi tambahan anggota-anggotanya ya. Nah, misalkan anggotanya bekerja di mana. Ini kebetulan wajib diisi ya Bapak Ibu untuk bisa disimpan. Nah, selanjutnya di sini ada pengisian untuk pengajuan pinjamannya. Jadi anggota mengajukan pinjaman ke produk yang mana dan juga besar pinjamannya berapa. Misalkan anggota minjam 1 juta ya Bapak Ibu. Dan juga dengan jangka waktu 6 bulan misalnya. Nah, dari sini kalau misalkan ingin lengkap datanya ya seperti data penghasilan pengeluarannya juga bisa dimasukkan di sini. Nah, barangkali ini dibutuhkan nih di koperasi tempat Bapak Ibu untuk menganalisa terkait data pengajuan pinjamannya. Nanti di sini bisa dicantumkan juga untuk gajinya dan lain-lain. Nah, di sini nanti misalkan contoh seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, nanti mungkin di sini akan kelihatan dari sisa penghasilannya anggota ya, dari sekian banyak pengeluaran ataupun lain-lain. Nah, maka dari sini mungkin ya bisa sebagai pertimbangan nih Bapak Ibu untuk pinjamannya apakah akan di-ACC atau tidak. Nah, kemudian ada juga nih pengisian buat data tambahan ya, seperti data agunan kredit ataupun lain-lain. Dan juga buat keterangan catatan oleh kasir. Nah, di sini namun kalau misalkan datanya tidak ada, nanti cukup sampai di sini saja. Kemudian disimpan. Nah, nanti akan muncul nih data pengajuan pinjaman yang statusnya baru. Nah, mungkin di sini barulah akan ditujukan ke bagian analisa kredit ya, karena nanti di sini untuk formulir pengajuan ataupun permohonan pinjaman itu bisa dicetak ya ataupun di print untuk dianalisa. Nah, mungkin nanti setelah dianalisa dan misalkan sudah ada keputusan dari aplikasi itu Bapak Ibu silahkan bisa langsung disetujui untuk status pinjamannya. Nah, kalau sudah disetujui, nanti di sini akan muncul kolom nomor SPP SPK ya Bapak Ibu. Nomor SPP SPK ini silahkan bisa dikosongkan aja, karena dari aplikasi kita sudah ada yang form otomatisnya. Nah, ketika disimpan nanti akan muncul seperti ini ya. Nah, diokekan, muncul otomatis, lalu disimpan. Nah, dari sini maka pengajuan pinjaman untuk anggota itu sudah disetujui. Nah, lalu dari sini nanti untuk proses pencairannya anggota dari aplikasi kita harus membuatkan rekeningnya dulu ya terkait rekening ataupun produk pinjamannya. Nah, kemudian nanti dari sini bisa langsung dibukakan dan nomor pengajuannya dipilih ya Bapak Ibu. Nah, maka akan muncul seperti ini ketika ada pengajuan yang sudah disetujui. Nah, setelah dipilih, maka di sini akan otomatis muncul untuk pinjamannya ya Bapak Ibu. Nah, kemudian nanti di sini kalau misalkan ada pemblokiran saldo simpanan ya terkait simpanan pokok, wajib ataupun dan lain-lain di aplikasi kita sudah ada untuk menyediakan pemblokirannya. Kalau tidak ada nanti bisa langsung disimpan ya Bapak Ibu. Nah, lalu nanti untuk proses pencairannya, untuk pencatatannya dari sini di menu tarikannya. Ini nanti tinggal dicari lagi anggotanya, kemudian nanti akan muncul seperti ini ya. Ada kolom pinjaman. Nah, dari sinilah baru untuk dilakukan pencairannya. Nah, nanti tinggal diklik aja cairkan di sini. Nah, maka pencairannya sudah berhasil. Tentu saja nanti di sini keterangan slipnya akan muncul ya pencairan pinjaman 1 juta. Dan selanjutnya di sini tentu saja untuk pinjamannya ini sudah otomatis ya. Nanti muncul juga ada catat bukunya ya dan juga jurnal-jurnalnya. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu untuk jurnalnya. Nah, kemudian selain fitur yang jurnal otomatisnya, di sini tentu saja untuk laporan-laporannya sudah terekap juga ya di aplikasi ya Bapak Ibu. Jadi di aplikasi kita ada menyediakan terkait laporan tentang keanggotaan ya. Jadi barangkali nanti koperasi membutuhkan data pribadi ataupun data-data yang lain terkait keanggotaan.
Nah, nanti di sini bisa ditarik datanya ya Bapak Ibu ya. Bisa di-download ataupun cetak langsung di-print ke dalam bentuk spreadsheet ya di-download-nya nanti. Nah, kemudian nanti di sini ada juga nih untuk terkait simpanan ya laporannya. Ada yang berbentuknya tunggakan simpanan wajib ya. Jadi nanti kelihatan di sini nih untuk anggota siapa aja sih yang ada penunggak simpanan wajibnya. Kemudian ada buat laporan simpanan terkait realisasi ya. Jadi bisa kelihatan nih dari hari ini ataupun tanggal periode yang dipilih ada berapa rekening yang baru dibuka. Kemudian terkait saldonya juga ya Bapak Ibu. Di sini sudah otomatis juga nanti akan terekap datanya. Dan juga terkait data-data setoran maupun penarikan simpanannya. Nanti akan kelihatan dari sini. Nah, maka inilah laporan-laporannya ya Bapak Ibu terkait simpanan. Supaya kalau misalkan Bapak Ibu di koperasinya ini misalkan masih manual dalam bentuk Excel ataupun kalaupun masih ada yang tulis tangan nih dengan menggunakan sistem ini, tentu saja ya bisa terbantu nanti operasional di koperasinya. Karena laporan-laporan juga sudah otomatis terekap ya di dalam aplikasi. Nah, ini adalah salah satu untuk mewujudkan terkait kegiatan RAT yang lebih cepat dan juga efektif. Karena laporan sebelum misalkan target Bapak Ibu nih, koperasi ingin RAT di Februari. Nah, padahal di Januari itu laporannya sudah ada, sudah siap. Nah, itu kan jadi supaya tidak keteteran lagi untuk menyiapkan laporannya ya Bapak Ibu. Nah, karena di sini juga nih terkait laporan pinjaman di aplikasi Sakti juga sudah ada ya Bapak Ibu terkait laporan saldo pinjamannya ya. Nanti akan terinci juga masing-masing anggotanya. Kemudian ada laporan realisasi ya ataupun pencairan pinjamannya dan juga ada laporan angsurannya di sini. Dan untuk laporan transaksinya ya Bapak Ibu. Dan kalau misalkan membutuhkan data tunggakannya di aplikasi Sakti juga kita sudah ada untuk laporan tunggakan pinjamannya ya. Jadi nanti di sini untuk jumlah tunggakan juga bisa disetting. Ingin melihat anggota yang menunggaknya berapa lama. Nah, tentu saja di sini kita ada juga buat laporan NPL-nya. Jadi dari sini akan kelihatan ya anggota-anggota yang menunggak ataupun yang masuk kategori lancar, kurang lancar ataupun macet. Nah, selebihnya ini adalah laporan-laporan untuk membantu ya Bapak Ibu ada laporan rekening koran juga ya dan lain-lain. Nah, nanti silahkan nih Bapak Ibu kalaupun misalkan mau mencoba-coba aplikasinya ya, usernya sudah kami berikan ya ke WA ya Bapak Ibu yang sudah terdaftar. Nah, di sini memang lumayan cukup lengkap ya Bapak Ibu terkait laporan-laporannya. Bahkan ada laporan terkait LKSB ya, laporan keuangan statistik bulanan. Jadi bisa dilihat nih perbandingan dari bulan lalu sampai dengan bulan sekarang apakah ada kenaikan atau tidak. Nah, kemudian di sini nih untuk ketika koperasi transaksi seperti pembagian SHU ya ataupun yang sifatnya itu untuk tahunan ya Bapak Ibu. Nah, jadi nanti di sini terkait tutup bukunya itu di aplikasi Sakti tidak harus saat pas di tanggal 31. Artinya nih Bapak Ibu misalkan di Januari mau tutup buku di aplikasi boleh ataupun nanti di Februari baru mau tutup buku juga boleh. Karena di kita sudah ada pembatas dari tanggalnya ya Bapak Ibu fiturnya itu. Jadi misalkan nih Desember belum selesai transaksinya, diselesaikan di bulan Januari itu tidak ada masalah ya Bapak Ibu. Nanti laporan keuangan tetap bisa per 31 Desember karena di aplikasi kita ada fitur buat transaksi mundur juga. Nah, di aplikasi Sakti untuk melakukan proses tutup buku itu hanya menggunakan satu tombol saja Bapak Ibu ya. Ada menunya itu menu akunting tutup buku di sini. Jadi untuk tutup buku memang hanya dilakukan nanti oleh satu orang saja di koperasinya dengan menggunakan fitur ini.
Nah, tetapi nanti sebelum melakukan proses tutup buku ada SOP-SOP ya yang harus diperhatikan. Yaitu tentu saja transaksi yang di tahun berjalan atau di tahun sebelumnya itu sudah selesai semua. Nah, karena nanti kalau sudah selesai semua silahkan bisa di-download dulu ya untuk laporan keuangannya ya terkait neraca saldo ataupun laporan yang lainnya. Nah, supaya nanti di sini bisa tersimpan dulu ya Bapak Ibu untuk laporan neracanya. Nah, dipastikan bahwa transaksinya sudah selesai sebelum dilakukan tutup buku. Nah, nanti kalau sudah dipastikan selesai dan laporannya sudah fix, tidak ada perubahan lagi, nah dari sini silahkan kita di aplikasi itu ada fitur buat backup ya Bapak Ibu, ataupun backup database. Jadi datanya itu bisa disimpan. Nah, barangkali nih kalau misalkan di koperasi Bapak Ibu juga ada bagian IT-nya, itu database-nya juga bisa di-download ya. Nah, jadi nanti di sini bisa di-download ke file di komputernya ataupun di laptop dan database di kita itu berbentuknya itu MySQL. Jadi barangkali nanti ada bagian tim IT-nya yang ingin membuka database-nya itu bisa Bapak Ibu dan bisa sewaktu-waktu juga di-download ataupun di-backup-nya. Nah, dari sini nanti setelah selesai di backup database-nya, data sebelum proses tutup buku ya di tahun 2023. Nah, nanti silahkan di sini tinggal diproses melakukan tutup buku. Nah, di sini misalkan di bulan Januari, Februari itu nggak masalah ya Bapak Ibu untuk melakukan proses tutup buku. Yang terpenting tanggalnya di sini pilih tanggal 31. Nah, setelah tanggal 31 ini dipastikan untuk posting laba ruginya masuk ke perkiraan SAO tahun lalu ya. Ataupun nanti silahkan Bapak Ibu untuk namanya itu bisa disesuaikan dengan yang ada di koperasi. Nah, nanti setelah tutup buku ini akan otomatis data-data di tahun sebelumnya di tahun 2023 akan menjadi saldo awal di 2024. Nah, maka nanti ketika dicek neracanya pada 31 Desember, nah ini akan menjadi saldo awal ya Bapak Ibu di tahun 2024 atau di tahun berikutnya. Nah, maka saat di tanggal 1 Januari itu akun-akun untuk pendapatan laba rugi itu sudah nol semua ya Bapak Ibu dan saldo SHU tahun lalu ini akan otomatis terisi ya Bapak Ibu. Nah, maka disinilah bisa dikatakan proses tutup bukunya itu sudah berhasil ataupun sudah selesai. Transaksi-transaksi di Januari yang sudah ditransaksikan kemana? Tentu saja masih ada di aplikasi ya Bapak Ibu. Dan ini transaksinya akan melanjut ya, misalkan dari tanggal 1 Januari sampai dengan 24. Nah, di sini nanti laporan transaksinya akan mengikuti. Nah, dari saldo-saldo di sini ya Bapak Ibu. Tetap nanti akan saldo awalnya ini adalah saldo setelah tutup buku. Nah, maka di sini koperasi bisa menyediakan langsung laporan tutup buku akhir tahun di 2023 ya supaya nanti di tahun 2024 untuk RAT-nya bisa lebih cepat ya Bapak Ibu. Nah, kemudian nanti saat RAT juga kalau misalkan ada pembagian SHU, nah di aplikasi Sakti kita sudah menyediakan untuk modulnya. Nah, biasanya mungkin pembagian SHU di koperasi bisa melalui amplop ya rata-rata ataupun ditransfer ke bank. Nah, di aplikasi Sakti kita untuk pembagian SHU-nya itu masuk dulu ke simpanan ataupun ke rekening simpanan yang ada di koperasi. Jadi nanti kalau misalkan anggota mau ambil, silakan bisa ditransaksikan untuk penarikan simpanannya. Nah, di sini modulnya ada namanya perhitungan bobot SHU ya Bapak Ibu. Jadi di sini dihitung berdasarkan saldo simpanan modal, pokok wajib ataupun ada sukarela ataupun ada setara modalnya dari tiap masing-masing anggota. Dari sini akan kelihatan nih bobotnya masing-masing anggota mulai dari Januari sampai dengan November ya, ataupun Desember. Nah, dari sini akan kelihatan jumlahnya ya Bapak Ibu. Dan kalau misalkan dari sini sudah tidak ada koreksi ataupun perubahan dan karena sudah sesuai ya, di sini kita ada modul untuk pembagian SHU-nya di menu BJS. Nah, dari sini nanti Bapak Ibu tinggal cukup memasukkan
alokasinya yang mau dibagikan ke anggota berapa. Nah, mungkin kan dari SAU yang didapat misalkan 100 juta, 30%-nya untuk simpanan modal, kemudian nanti untuk 35% untuk pembagian pinjaman, dan sisanya untuk dana cadangan, pengurus, dan lain-lain ya. Nah, ini yang dimasukkan adalah alokasi untuk simpanan modalnya. Nah, misalkan dari 100 juta, 30%-nya untuk simpanan modal anggota yang ada kontribusi di simpanan modalnya ya dari setiap bulan. Nah, misalkan ini saya masukkan 30 juta, lalu ditransferkan misalkan di sini ke simpanan sukarelanya anggota. Nah, perkiraannya tentu saja SAU tahun lalu. Nah, nanti di sini ketika dihitung, maka akan muncul ya berdasarkan bobot modal ataupun bobot SAU masing-masing anggota dan juga nilai yang akan didapat oleh anggotanya. Nah, maka dari sini akan kelihatan ya, yang bobot SAU-nya besar atau simpanan modalnya besar, itu maka dapatnya akan lebih besar juga. Nah, yang kecil maka dapatnya akan kecil ya, sesuai masing-masing bobot SAU-nya. Nah, dari sini nanti datanya bisa diekspor ya, ataupun di-download ke Excel untuk dokumentasi ya. Dan kalau misalkan di sini sudah tidak ada perubahan dan fix, di aplikasi tinggal dilakukan proses saja. Nah, nanti setelah proses dari sini akan otomatis masuk ke produk simpanan sukarelanya anggota. Nah, maka dari sinilah nanti anggota bisa menarik data simpanan ataupun data SHU-nya. Nah, nanti akan bentuknya seperti ini ya Bapak Ibu untuk cetak bukunya. Nah, dari sini nanti kalau misalkan ada anggota yang mau narik data SHU-nya ataupun data dari hasil pembagian PJS, nah itu nanti silahkan langsung menghubungi koperasi untuk melakukan penarikan dari simpanan sukarela. Nah, mungkin dari sini nanti akan ada budaya baru ya Bapak Ibu. Jadi tidak melalui amplop lagi untuk pembagian SHU-nya, tapi langsung masuk ke rekeningnya anggota, rekening simpanannya. Nah, supaya bisa tertata dengan rapih untuk pencatatannya ya Bapak Ibu. Jadi nanti akan ada historinya juga ya ketika anggota ada penarikan. Nanti tinggal dilakukan penarikan dari sini ya untuk simpanan sukarelanya. Misalkan anggota mau ngambil nih 8 juta. Nanti tinggal ditransaksikan saja, kemudian uangnya baru diberikan ke anggota ya Bapak Ibu. Nah, mungkin seperti itu tujuan untuk RAT yang lebih efektif lagi ya ketika untuk pembagian SHU-nya. Nah, mungkin dari sini silahkan nih Bapak Ibu, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau diskusi lebih lanjut ya terkait aplikasi Sakti Online-nya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Sebelum masuk ke demo aplikasi Saktilink, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan perihal tadi demo Sakti Online. Sekali lagi Bapak Ibu mungkin dari tadi habis pembahasan nih profil perusahaan dan juga Sakti Online, mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya. Nah, di sini Kang Rifki, di sini ada Pak Edi ya yang bertanya perihal aplikasi nih. Yaitu perihal aplikasinya ini apakah diizinkan untuk dimiliki nggak sih Kang? Atau bagaimana nih untuk perihal nanti koperasi penggunaan aplikasinya? Oke, siap. Terima kasih Pak Edi atas pertanyaannya ya. Nah, untuk aplikasi Sakti ini tentu saja dari kita tidak jual beli putus ya Bapak Ibu. Sistemnya yaitu sewa cloud. Artinya nanti Bapak Ibu tidak perlu lagi
mengurus terkait legalisasi ataupun izinnya ya, itu tidak perlu karena kan aplikasi Sakti ini kita sudah terdaftar juga di Kominfo. Jadi nanti koperasi-koperasi itu menjalin kerjasama dengan PT Sakti ya terkait penggunaan aplikasi Sakti dengan sistemnya sewa ya Bapak Ibu. Jadi memang kita tidak ada white label ataupun jual beli putus ya. Itu mungkin Pak Edi ya. Mungkin terima kasih ya Kang Riki untuk jawabannya. Nah, bagi bagi seperti itulah Pak Edi untuk jawabannya. Kemana aplikasi tersebut tidak dijual putus ya Kang? Kemana aplikasi Sakti ini akan disewakan kepada koperasi atau cukup nih Pak? Oke, nah mungkin nanti sambil menunggu pertanyaan nih, boleh nih Bapak Ibu, kalau misalkan mau mencoba aplikasi Saktilink ya, aplikasi mobile apps-nya. Nah, di kita ada bisa di-share ya nanti untuk teman-teman di Sakti terkait langkah-langkah buat aplikasi Saktilink sambil menunggu pertanyaan yang lain ya, Bapak Ibu. Oke, terima kasih Pak Edi untuk pertanyaan selanjutnya nih. Kang, bagaimana dengan kerahasiaan datanya nih? Kalau koperasi menyimpan datanya ke aplikasi Saktilink. Oke, baik Pak Edi, terima kasih untuk pertanyaannya ya. Nah, ini memang agak krusial juga ya Bapak Ibu terkait kerahasiaan data ya ataupun terkait keamanan datanya. Nah, memang nanti ketika Bapak Ibu sudah melakukan kerjasama dengan PT Sakti, nanti sebelum melakukan implementasinya, kita adakan namanya itu terkait penandatanganan perjanjian. Nah, di sana ada penandatanganan perjanjian terkait kerjasama dan juga ada terkait perjanjian kerahasiaan data. Dan tentu saja dari kita sebagai sebuah lembaga PT Sakti itu menjamin kerahasiaan datanya. Nah, karena seperti tadi yang sudah saya jelaskan di awal ya, kita sudah menerapkan dan juga mendapatkan terkait sertifikasi SMKI ISO. Itu kan tentu saja ISO itu untuk keamanan datanya, untuk prosedur-prosedurnya. Dan memang selama penggunaan aplikasi Sakti ini untuk koperasi-koperasi yang lain itu alhamdulillah kita tidak ada kebocoran data sama sekali ya Bapak Ibu. Karena servernya itu kita menggunakan server di Indonesia, tidak menggunakan server di luar ya. Dan memang setiap tahunnya juga kita itu diaudit ya Bapak Ibu untuk terkait servernya ataupun keamanan di server. Nah, kalau itu kita sudah pasti menjamin ya Bapak Ibu untuk kerahasiaan data. Karena nanti juga akan ada penandatanganan terkait perjanjian kerahasiaan, perjanjian kerjasama itu di atas materai ya Bapak Ibu sebelum menggunakan implementasi Sakti ini. Nah, ini barangkali Bapak Ibu silahkan kalau misalkan mau diskusi lebih lanjut lagi, nanti boleh diarahkan untuk on mic ya. Nah, mungkin itu ya Mas Rehan untuk jawabannya. Oke Kang, terima kasih nih untuk jawabannya. Nah, mungkin Pak Edi mungkin jawabannya seperti itu ya untuk perihal kerahasiaan data nih, yang mana sudah terjamin ya. Mungkin bisa dilanjut ke materi selanjutnya ya Kang. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, di sini terkait aplikasi mobile apps-nya untuk anggota, karena kita berbentuknya mobile, maka saya akan menampilkan tampilan di HP ya Bapak Ibu. Nah, di sini juga nih silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau mencoba aplikasi Saktilink-nya. Nah, itu kita udah ada share ya untuk terkait langkah-langkahnya, terkait pendaftaran sebagai anggota di koperasi. Nah, itu untuk langkah-langkahnya pilih koperasinya adalah Sakti Digital Co-op ya Bapak Ibu. Itu memang salah satu
koperasi multi pihak di PT Sakti ya Bapak Ibu. Dan memang pengguna-penggunanya ataupun yang ada di dalamnya itu adalah koperasi-koperasi yang memang ingin mengetahui lebih lanjut terkait aplikasi Saktilink. Nah, di sini coba saya tampilkan dulu ya Bapak Ibu terkait aplikasi Saktilink-nya. Nah, memang ini aplikasinya berbentuk mobile ya Bapak Ibu, jadi harus dibuka dari HP. Nah, di sini untuk aplikasi Saktilink sendiri itu sudah tersedia di Google Play Store ya ataupun App Store. Nah, bisa dilihat di Saktilink ya Bapak Ibu. Nanti di sini akan muncul aplikasinya. Nah, Saktilink, sakti.link. Nanti di sini kalau misalkan sudah di-download bisa langsung dibuka ya Bapak Ibu untuk aplikasinya. Nah, saat pertama kali download, nanti tampilannya akan seperti ini ya Bapak Ibu, ada pesan intermezzonya. Nah, jadi nanti silahkan nih, barangkali Bapak Ibu mau mencoba ataupun mendownload aplikasi Saktilink, silahkan diikuti saja langkah-langkah yang sudah kita berikan ya. Nah, nanti di sini bisa digeser aja untuk tampilan awalnya, kemudian di tab untuk melanjutkannya. Nah, saat pertama kali di menu yang ditampilkan di sini akan muncul nih menu registrasi, aktivasi, dan juga masuk. Nah, dari sini nanti bagi memang Bapak Ibu yang belum mendaftarkan sebagai anggota koperasi yang kebetulan belum menggunakan Sakti, di sini bisa pilih registrasi. Nah, tetapi memang kalau misalkan anggota koperasi dan juga kebetulan koperasinya sudah menggunakan aplikasi Sakti, itu nanti cukup aktivasi saja. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa pilih registrasi dan kemudian koperasinya pilih Sakti Digital Co-op. Nah, kemudian nanti untuk tempat pelayanan ataupun kantornya pilih teknologi user. Nah, nanti dari sini silahkan tinggal diikuti saja langkah-langkahnya ya Bapak Ibu. Karena nanti setelah dilanjutkan, nah ini sama ya langkah-langkahnya seperti yang sudah kita kirim pada kolom chat Zoom ya. Nanti silahkan masukkan nomor HP-nya dan dipastikan nomor HP-nya itu aktif ya dan sudah benar. Karena nanti akan ada kode OTP ya Bapak Ibu yang masuk ke SMS. Dan itu tenang saja Bapak Ibu itu tidak dikenakan biaya. Nah, nanti akan seperti ini ya Bapak Ibu ada notif dari SMS-nya. Kemudian nanti di sini tinggal dilakukan unggah KTP ya Bapak Ibu. Nah, ini diperuntukkan untuk memvalidasi dari sisi koperasinya. Jadi memang nanti di koperasi itu kita ada fitur buat melihat data KTP-nya anggota yang sudah registrasi. Nah, tetapi ini coba saya foto KTP-nya sembarang dulu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian nanti di sini akan ada memasukkan data pribadi anggotanya ya, mulai dari nama lengkap, kemudian emailnya. Nah, memang di sini dipastikan email juga aktif ya Bapak Ibu, karena nanti akan ada mengirimkan sandi dan juga PIN untuk transaksinya. Jadi ini mirip mirip banget ya seperti mobile banking ya Bapak Ibu, tapi khusus untuk anggota koperasi. Nah, jadi nanti kalau misalkan koperasi Bapak Ibu nih sudah menggunakan ataupun implementasi Sakti ya ini akan mendapatkan semua fitur-fiturnya. Nah, nanti di sini misalkan kalau sudah selesai untuk pendaftarannya, maka akan muncul masuk ke halaman beranda ataupun registrasi. Nah, di sini nanti anggotanya ada kewajiban untuk melihat emailnya ya Bapak Ibu, karena nanti di sini saat dicek status, maka akan muncul ya status registrasi Anda sedang direview oleh pihak koperasi. Anda akan mendapatkan email atau notifikasi dari pihak koperasi apabila keanggotaan sudah disetujui. Nah, maka memang dari sisi koperasi itu kita ada modul dashboard-nya untuk melihat anggota-anggota yang mendaftarkan secara online.
Nah, nanti bentuknya akan seperti ini Bapak Ibu ya aplikasinya. Nah, maka akan muncul nih satu registrasi perlu diproses. Maka ketika info lebih lanjut, nah silakan akses menu registrasi. Nah, menu registrasi ada calon anggota online. Nah, nanti data anggotanya akan masuk ke sini nih Bapak Ibu. Dan tentu saja tadi data-data yang diisi oleh anggota akan kelihatan nih oleh koperasi. Dan juga fotonya ya. Nah, kan nanti diwajibkan memang anggota yang terdaftar, anggota yang mau mendaftarkan sebagai anggota koperasi itu harus memfoto KTP-nya supaya bisa divalidasi ya oleh pengurus ataupun nanti yang manajemen aplikasi ini. Nah, maka dari sini nanti tinggal dilakukan approve ya Bapak Ibu untuk bisa login ke aplikasi. Nah, mungkin nanti akan seperti itu langkah-langkahnya ya Bapak Ibu untuk terkait data aktivasi, data registrasi. Jadi nanti silahkan nih Bapak Ibu kalau misalkan mau mencoba aplikasi Saktilinya silahkan bisa registrasi ya. Nah, sampai di sini mungkin ada yang terkendala ataupun ada yang ingin bertanya terkait aplikasi Saktilinya perihal registrasi ya. Jadi registrasi ini memang dikhususkan untuk calon anggota ya yang memang mau mendaftarkan sebagai anggota koperasi. Jadi nanti di koperasi Bapak Ibu bisa melakukan pendaftaran secara online, secara langsung ya. Jadi tidak harus anggotanya datang ke koperasi. Dan verifikasinya bisa secara online juga. Nah, nanti kalau misalkan anggotanya sudah tergabung menjadi anggota koperasi, maka akan muncul tampilannya seperti ini. Ada halaman berandanya dan juga nama anggota, kemudian nama koperasinya, Sakti Digital Co-op. Nah, di sini memang menu-menunya mirip seperti mobile banking ya, Bapak Ibu. Ada menu pembelian pulsa, paket data, token listrik, dan juga lain-lain di sini. Nah, dari sini untuk menyediakan layanannya memang langsung dari koperasi. Artinya harga-harga penjualan yang ada di sini itu bisa disetting oleh koperasi. Nah, karena nanti dari kita akan menyediakan platform dan juga untuk pihak vendornya ya Bapak Ibu. Jadi nanti di sini memang ada harga pokok yang dari vendor kita ya Bapak Ibu yang kerjasama dengan multi pihak dan ada harga jual. Nah, harga jualnya itu bisa disetting oleh koperasi Bapak Ibu. Tentu saja nanti setiap transaksi ataupun selisihnya akan menjadi pendapatan lain-lain di koperasinya ya Bapak Ibu. Dan tentu saja sebelum melakukan transaksi di sini, koperasinya nanti sudah harus memiliki saldo down payment ya, ataupun Bapak Ibu dengan istilah saldo deposit. Nah, kalau misalkan pernah ada yang perjualan pulsa, ya Bapak Ibu biasanya kan ada pengisian deposit dulu. Nah, nanti ini koperasinya lah yang harus mengisi. Dan kemudian di sini ada fitur-fitur yang lainnya selain buat pembelian PPOB ataupun produk digital yang biasa kami sebut. Nah, di sini juga ada fitur untuk transaksi ya berbagi saldo. Bisa berbagi saldo ke rekening sendiri ya, ke sesama anggota ataupun nanti ke bank ya Bapak Ibu. Jadi nanti anggotanya di sini bisa langsung transaksi ke banknya masing-masing ya Bapak Ibu. Nanti bisa seperti ini untuk transaksi ke banknya. Pilihan banknya memang ada lumayan cukup banyak ya Bapak Ibu. Ada kurang lebih ada 90 bank dan juga ada biaya adminnya. Nah, di sini memang untuk memurahkan biaya admin karena kita ada kerjasama dengan Ayo Connect ya. Nah, di fitur Ayo Connect ini untuk biaya adminnya itu 2.000. Jadi sekali transaksi hanya 2.000 saja. Hampir lebih murah dari BI Fast ya Bapak Ibu di sini. Dan kemudian di sini ada fitur-fitur yang lainnya, ada mitraku ya. Ini nanti anggota-anggota yang punya usaha bisa juga didaftarkan semua di sini supaya nanti anggotanya bisa saling menghubungi ya. Kemudian ada fitur untuk store ya ataupun top up saldo ya. Jadi nanti untuk pengisian saldo Saktiling bisa juga lewat virtual account.
Nah, kemudian nanti untuk fitur pembantu yang lain dalam berkoperasi di sini kita ada menu rekeningnya Bapak Ibu. Jadi untuk saldo simpanan, saldo pinjaman itu muncul semua di sini. Nah, kemudian ada menu mutasi juga ya Bapak Ibu, ini supaya bisa melihat mutasi ataupun transaksi yang ada di koperasi ya Bapak Ibu, terkait saldo-saldo simpanan ataupun yang lain. Nah, terakhir di sini nanti koperasinya bisa memasang promo ya ataupun info. Nah, jadi di sini memang nanti anggotanya bisa lebih memudahkan lagi ya dalam berkoperasi. Supaya kalau misalkan anggota pengen tahu nih saldo simpanan saya di koperasi ada berapa sih? Nah, tinggal dilihat saja dari aplikasi mobile-nya ya Bapak Ibu. Jadi biasanya yang langsung menanyakan lewat telepon ataupun lewat menanyakan langsung, sekarang cukup lewat aplikasi mobile-nya. Nah, mungkin itu sekilas terkait menu-menu yang ada di Saktiling ya Bapak Ibu. Nah, jadi nanti di sini akan muncul juga nih koperasi-koperasi yang memang sudah menjalin kerjasama dengan PT Sakti ya Bapak Ibu. Dan nanti kalau misalkan anggotanya itu terdaftar lebih di satu koperasi ataupun ada di 2 koperasi. Nah, misalnya kayak saya ini terdaftar juga nih di CU Mandiri di Probolinggo. Nah, itu saya bisa mengganti ataupun melihat akun keanggotaan saya yang ada di koperasi di Probolinggo. Nah, nanti di sini tinggal login saja. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Saya masuk di akun yang CU Mandiri Probolinggo. Nah, jadi memang harapannya di sini akan saling terhubung ya. Kalaupun misalkan anggotanya itu tergabung menjadi di beberapa koperasi. Nah, mungkin sampai di sini Bapak Ibu silahkan ya kalau misalnya ada pertanyaan untuk demo aplikasinya. Ini sekilas ya udah saya sampaikan terkait Sakti Online maupun Sakti Linknya. Nah, saya kembalikan ke moderator ya Bapak Ibu. Ya, terima kasih Mas Riki untuk penyampaian materi. Luar biasa sekali ya Bapak Ibu, semoga bermanfaat untuk materi tersebut. Nah, Bapak Ibu dimohon kesediaannya untuk mengisi formulir feedback atau umpan balik yang linknya kami sudah kirimkan di chat Zoom. Kami sangat menghargai pandangan dan masukan Bapak Ibu untuk meningkatkan kualitas kami ke depannya. Nah, setelah ini kita masuk ke sesi tanya jawab. Mohon Bapak Ibu nanti bisa menggunakan fitur raise hand ataupun open mic serta kolom chat Zoom untuk melakukan sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Dipersilakan. Sekali lagi, Bapak Ibu mungkin bisa menggunakan fitur raise hand serta open mic ataupun lewat kolom chat Zoom untuk melakukan sesi tanya jawab. Dipersilakan ya Bapak Ibu. Sudah ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, dilanjut aja dulu. Dikasih tahu aja kita bisa diskusi ya, yang kemarin itu aja. Ya, silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya ya. Ya, baik. Bapak Ibu yang berkenan bisa juga nantinya mengundang tim sakti di acara RAT, yang mana nanti Bapak Ibu bisa menghubungi kami via WA
Kami siap untuk nantinya menjadi fasilitator ataupun melakukan sosialisasi secara langsung mengenai aplikasi digital sakti ya Bapak Ibu. Kami juga bersedia apabila Bapak Ibu ingin mau dijadwalkan agenda khusus nih untuk presentasi via Zoom. Mungkin tidak ada pertanyaan lagi ya, Bapak Ibu. Sebelum acara ini diselesaikan, diharapkan Bapak Ibu untuk mengisi formulir daftar hadir dikarenakan setelah acara workshop ini kami akan mengirimkan sertifikat ya Bapak Ibu untuk Bapak Ibu berdasarkan daftar hadir yang nanti Bapak Ibu isi. Alhamdulillah nih Bapak Ibu, waktu tak terasa dan kegiatan akan segera selesai. Semoga dari penyampaian materi yang tadi sangat hebat ini bisa bermanfaat dan membantu Bapak Ibu untuk memiliki gambaran mengenai aplikasi Sakti. Bapak Ibu yang kami hormati, akhirnya sampai di penghujung kegiatan ini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan partisipasi Bapak Ibu. Semoga kita bisa berjumpa lagi di kegiatan berikutnya. Saya mewakili tim Sakti dan Mas Rifki sebagai pemateri. Kami mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan kepada Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu. Ditunggu kabar baiknya ya. Kalau misalkan ada yang mau menghubungi tim Sakti, silahkan bisa isi buat formulirnya ya. Dan kalau misalkan ada yang mau didiskusikan via Zoom, juga bisa hubungi tim Sakti ya Bapak Ibu. Nanti kita akan jadwalkan secara personal ya untuk masing-masing koperasinya ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu.